Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Jumat 23 September 2022 bersama saya Remo I.A. Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi berkat dalam. Kasih dan karunia Allah semoga menyertai kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita renungkan Injil dari Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan salah seorang dari nabi zaman dulu telah bangkit." Yesus pun bertanya lagi, "Menurut kalian siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia pun lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala, dan oleh para ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, pertanyaan Yesus kepada para murid perihal siapakah aku harus pula menjadi pertanyaan bagi diri kita sendiri. Yang dituntut Yesus adalah pengenalan secara mendalam akan dirinya. Semakin mengenal, semakin pahamlah kita tentang perjalanan menjadi murid. Kedalaman mengenal Yesus bisa diupayakan dengan beragam cara yang tentunya menuntut kita untuk menyediakan waktu secara khusus dengan Yesus pribadi. Berdoa adalah cara efektif untuk bisa mengenal dan mendekat kepada Yesus. Jika kita sungguh-sungguh berdoa, maka perlahan akan mencapai kesempurnaan pengenalan kepada Yesus. Namun, seringnya bahwa kita seakan-akan hanya mampir saja ketika berdoa. Artinya, pemahaman berdoa berhenti pada tataran kewajiban, tugas, aktivitas, tanpa pernah melibatkan kehendak untuk berdialog dengan Tuhan. Petrus bisa menjawab pertanyaan Yesus karena dia mencoba berdialog secara intens dengan Yesus. Beragam kisah pengalaman bersama Yesus dijadikan Petrus sebagai anugerah untuk mengembangkan hidup berimannya. Maka, Petrus rela dibentuk oleh Yesus. Petrus membuka hati dan Petrus menyesuaikan diri pada kehendak Yesus. Itulah kiranya pondasi terpenting bagi Petrus, sehingga dia mengenali secara personal siapa Yesus baginya. Saudari-saudara, mari kita menjalani aktivitas hari ini sembari mencoba menemukan suara dan kehendak Tuhan, agar apapun yang kita perjuangkan akan selalu menjadi sarana mengenal Tuhan. Dan akhirnya, dengan demikian, kita pun mampu menjawab tentang siapa Yesus bagiku secara personal. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, berilah kami kesempatan untuk bisa lebih jujur dan terbuka mengenali putra-Mu. Buatlah hati kami peka akan kehadiran Yesus, sehingga kami dapat mengarahkan pancangan hidup pada kehendak ilahi. Berilah Roh-Mu yang kudus, sebab kami masih mau Engkau bentuk sesuai dengan rancangan-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, dan semua rancangan kebaikan kita hari ini, senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.